Kalau dulu memang udaranya di sini pas di masa kecil memang udaranya sangat segar, dingin kan gitu. Jadi mungkin setelah adanya bertambahnya sumber daya manusia kita semakin banyak, kebutuhan semakin banyak, mungkin pembukaan lahan semakin marak juga. Dulunya di Desa Pasarawa ini semasa saya kecil sangat gampang, sangat mudah mencari kepiting, udang, ikan. Karena jujur di desa saya ini tempatnya memang biota laut berkembang. Tapi semenjak adanya alih fungsi sawit yang sangat luas di Desa Pasarawa ini, masyarakat yang ada di Desa Pasarawa ini sangat sulit untuk mencari nafkah. Ini tanaman P0 kita di tahun 2019, ini tanaman peti. Ini tanaman mangrove, salah satunya yang berumur 2,5 tahun. Awalnya pas kita penanaman, memang dia kan di atas 60 cm panjang bibitnya. Jadi setelah kita tanam umur setahun, dia setinggi rata-ratanya ada yang 1,90 meter, 2,5 meter. Jadi di tahun kedua, di tahun ketiga inilah hampir 7 meteran lah rata-rata. Ini kurang lebih 10 tahun. Ini salah satu untuk indukan pembuatan bibit mangrove yang ada di Desa Pasarawa ini. Salah satu upaya dari pemerintah untuk memulihkan fungsi-fungsi kawasan dan di luar kawasan yang memang sudah mengalami kerusakan maupun penurunan fungsi, yaitu dengan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan. Hutan, kekayaan alam Indonesia ini kerap kali terlupakan fungsi pentingnya dalam sebuah piramida kehidupan. Kumpulan rimbunnya tanaman sering dianggap benda mati, padahal memiliki banyak peran penting, salah satunya menjaga suhu bumi yang kita huni. Tangan-tangan tidak bertanggung jawab sering menganggap hutan hanya sebagai lahan tanpa tuan, yang dapat dengan mudah dikonversi. Penurunan fungsi hanya merupakan salah satu dampak apabila kita tidak segera melakukan rehabilitasi hutan di negeri ini. Untuk saat ini, salah satu tupoksi yang urgent untuk dilaksanakan di Kementerian LHK, di Direktorat Jenderal Pedas RH, yang UPT-nya itu kami di PPDASA AL Wampu Seulan Medan, salah satunya itu adalah kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Apa itu RHL? Yaitu adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk memulihkan fungsi-fungsi kawasan dan di luar kawasan yang memang sudah mengalami kerusakan maupun penurunan fungsi. PPDASA AL Wampu Seulan Medan ini sendiri memang wilayah kerjanya itu kita di 2 provinsi. Ada sebagian di Provinsi Sumatera Utara dan sebagian lagi di Provinsi Aceh. Dengan total luas wilayah kerjanya kurang lebih 3,1 juta hektar. Rehabilitasi hutan dan lahan itu sendiri juga ada beberapa jenis kegiatannya. Ada yang kegiatan RHL yang sifatnya vegetatif, yaitu kegiatan tanam menanam. Terus yang kedua, itu juga ada kegiatan RHL secara sipil teknis. Untuk kegiatan RHL yang sudah kita laksanakan, itu salah satunya itu kegiatan RHL yang di 2019 untuk pelaksanaan P0-nya. Itu luasnya untuk yang kita kerjakan itu 7.699 hektar. Terus di tahun 2020 kita lanjutkan dengan kegiatan P1 atau pemeliharaan tahun berjalan tahun pertamanya.
itu juga sudah selesai dilaksanakan. Dan terakhir di tahun 2021 kemarin kita laksanakan kegiatan pemeliharaan tahun kedua atau P2. Jadi dari awal proses perencanaan itu kita sudah melibatkan banyak pihak. Artinya di sini kita libatkan kawan-kawan Dinas Kehutanan Provinsi, dalam hal ini kawan-kawan dari KPH selaku pemangku kawasan, itu bekerja sama dengan BPDAS untuk menyusun ranteknya atau rancangan teknisnya. Setiap bibit tanaman merupakan generasi awal cikal bakal kembalinya fungsi hutan. Jalan panjang rehabilitasi bermula dari bagian ini, dan melalui bibit ini harus diberikan perhatian agar dapat tumbuh dengan maksimal. Jenis bibit yang kami tanam pada kegiatan RHL kami meliputi ada durian, pinang, kemiri, jengkol, alpukat, pete, kayu putih, serta pinus. Cikal bakal tanaman terbaik hasil proses pembibitan selanjutnya didistribusikan ke seluruh pelosok lokasi rehabilitasi hutan dan lahan yang sudah siap untuk dilakukan penanaman. Proses penanaman pada kegiatan RHL kita awali dengan proses persiapan lahan. Yang pertama yaitu proses pematokan jalur larikan atau jalur tanaman. Setelah itu kami melakukan proses pembabatan jalur tanam, dan setelah selesai pembuatan jalur tanam, di sini kami selanjutnya membuat atau memasang ajir sebagai penanda untuk pembuatan lubang. Setelah pembuatan lubang, di sini kami melakukan penaburan pupuk atau kompos untuk media tanam. Setelah selesai penaburan kompos pada lubang tanam, kami selanjutnya melakukan penanaman pada tanaman. Setelah tahap penanaman atau yang dikenal dengan P0, tahun-tahun selanjutnya setiap tanaman akan terus dilakukan perawatan hingga tahun kedua sampai ketiga yang lebih dikenal dengan fase P1 dan P2. Jadi untuk kegiatan P1 itu kita ada penyiangan, ada kegiatan pendangiran, ada kegiatan pemupukan, dan terakhir itu ada kegiatan penyulaman tanaman, itu diambil 20% dari tanaman awal. Usaha rehabilitasi dari mereka yang sadar akan pentingnya peran dan fungsi hutan ke depannya telah berupaya semaksimal mungkin untuk merawat tanaman. Namun, segala upaya pelestarian pasti memiliki tantangan yang menjadi cerita tersendiri dalam setiap rangkaian usaha. Kalau tantangan ya, inilah tantangan di lapangan bermacam-macam. Baik dari segi apanya, dari segi binatang liar kan gitu. Ada juga tantangan yang dari masyarakatnya. Ya di awal-awal kan kita tuh menjelaskan ada yang terima, ada yang enggak kan gitu juga. Lah kita jelaskan manfaat, cara tanam kita, kadang-kadang nggak masuk juga. Ada yang menolak gitu, macam-macam lah. Jadi intinya tantangan-tantangan yang kayak gitu ya jadi pengalaman juga ke depannya. Selain itu, kegiatan yang dapat mengganggu tanaman kami, seperti contohnya adalah kegiatan pembukaan lahan atau pembakaran lahan. Alhamdulillah, hasil dari beberapa tahun penanaman kegiatan RHL ini sudah bisa kita rasakan. Kalau kita lihat lokasi ini kan yang memang fungsi sebagai hutan, tapi mulai banyak dibuka oleh oknum masyarakat. Kita berusaha memulihkan kembali hutan ini agar terus bermanfaat secara ekologi. Juga harapan hutan kita ini bisa kembali menjadi rimbun lagi
dan buah serta kayunya bisa kita manfaatkan, baik itu masyarakat sekitar dan anak cucu kita nantinya. Ini adalah jenis tanaman RHL yang berhasil, jenis tanaman kayu putih. Bisa kita lihat kayu putih yang sudah kami tanam dan kami rawat selama kurang lebih 3 tahun. Tanaman kayu putih ini sudah memiliki tinggi sekitar 5 atau sampai 6 meter. Ini salah satu contoh yang sudah kita tanam. Ini kan tentunya kan tidak ada yang istilahnya berhasil. Karena tanaman kita di P0 tuh yang di tahun 2019, alhamdulillah di sini sebagian sudah membuahkan hasil. Ada masyarakat kita, beberapa pemilik kebun yang sudah memang menghasilkan dari buah pokatnya itu, pokatnya sudah berbuah. Jadi masukan juga sama yang istilahnya yang nggak mau merawat, yang nggak peduli dengan tanamannya. Ini salah satu contoh tanaman pokat kita yang kita tanam di P0 di tahun 2019. Alhamdulillah di sini sudah mulai berbuah. Dan ada yang mengeluarkan bunga. Walaupun pokoknya belum terlalu besar, tapi alhamdulillah pokat kita sudah mulai berbuah. Salah satu contoh tanaman yang dikasih tanda. Tanaman percontohan bepedas wampung seular. Jadi yang ini buahnya mungkin sudah dipanen sama pemilik kebun, tapi alhamdulillah ini juga sudah berbuah. Yang ini juga sudah mulai berbuah. Kegiatan RHL kita itu kita laksanakan juga tidak hanya di darat saja, ada juga kegiatan-kegiatan RHL yang kita laksanakan di mangrove. RHL mangrove ini juga rutin kita laksanakan. Alhamdulillah masyarakat sekarang ini sudah ada dampak-dampaknya yang dirasakan dengan lestarinya hutan. Ternyata biota laut itu semakin banyak. Karena sewaktu belum ada alih fungsi sawit itu memang kami sangat mudah untuk mencari rezeki di laut. Tapi dengan adanya alih fungsi hutan menjadi sawit, kami sulit untuk mencari rezeki lagi di laut. Tapi alhamdulillah dengan kesadaran masyarakat sekarang, kelompok yang ada di Desa Pasarawa ini, kami mulai sedikit juga percaya untuk terus merawat, menjaga hutan, karena hasilnya sudah kami rasakan semenjak kelompok sudah berusaha melestarikan hutan. Ternyata masyarakat ini terus berhasil dalam segi untuk menangkap biota laut ya, seperti udang. Udang itu bisa perharinya masyarakat nelayan bisa rata-rata bisa dapat 10 kilo, 20 kilo yang bisa dijual kepada pengepul, ke pajak. Dan itu sangat lumayan harganya karena udang dari laut ini sangat bagus. Ada juga kepiting yang semenjak hutannya lestari ini, di sini kepiting sangat banyak. Kepiting bakau itu per kilonya bisa sampai 200-an ribu. Jadi masyarakat di sini itu sangat sudah terbantu dengan lestarinya hutan ini. Dan alhamdulillah sekarang ekonomi masyarakat di Desa Pasarawa ini yang khususnya nelayan perharinya itu rata-rata bisa sampai 300 sampai ke 600 ribu per hari. Dari itu menangkap udang, kepiting dan ikan. Kalau dari segi sosialnya mungkin kami masyarakat di sini ingin menunjukkan bahwasannya masyarakat yang berada di pesisir Desa Pasarawa ini bisa mengembangkan juga seperti makanan-makanan dari mangrove. Jadi kedepannya itu masyarakat
terus menambah keberhasilan dari merawat hutan mangrove yang ada di Desa Pasarawa ini. Oh, harapan kita kan setelah selesai kegiatan dari P0, P1, P2 kan gitu. Ya, setelah kita selesai kegiatan, jadi harapan kita kepada masyarakat, terutama ke masyarakat yang pemilik kebunnya masing-masing kan gitu. Jadi harapan kita dia bisa merawat. Jadi kayak mana supaya istilahnya tanaman kita itu terjaga, dapat membuah hasilkan sama pemiliknya sendiri gitu. Kami berharap masyarakat dapat bersama-sama untuk menjaga tanaman RHL yang sudah kita tanam dan terus bergotong royong sampai nanti tanaman itu dapat menghasilkan agar dapat dirasakan oleh anak cucu kita nanti. Harapan saya pasca berlangsungnya RHL ini, yang pertama agar dapat melestarikan lingkungan. Yang kedua, bonus itu untuk masyarakat agar dapat menjaga dan hasilnya untuk dinikmati nantinya anak cucu beberapa tahun kemudian. Ada juga harapan kami kelompok, kami ingin juga meminta kepada elemen ataupun para instansi terkait agar bersama-sama menjaga hutan yang ada di Desa Pasarawa dan Kabupaten Langkat. Dan saya rasa kalau hutan kita lestari, insya Allah masyarakatnya bisa sejahtera. Harapannya kepada masyarakat maupun kepada pemangku kawasan di mana sudah kita laksanakan kegiatan RHL, harapannya adalah kegiatan RHL ini tidak hanya berhenti sampai saat ini. Jadi apa yang sudah kita lakukan itu tolong untuk terus-menerus dirawat dan dijaga, dipelihara lah, karena memang kegiatan kita, kegiatan RHL itu yang menjadi poin terpentingnya adalah di kegiatan pemeliharaannya itu. Karena apapun yang sudah kita lakukan tanpa ada pemeliharaan, tanpa kita jaga, itu tidak ada artinya dan itu tidak akan berhasil. Harapan dari kegiatan RHL sendiri itu tadi. Jadi kegiatan RHL ini fungsinya tadi kan untuk memulihkan, untuk meningkatkan, untuk memperbaiki dari fungsi-fungsi kawasan maupun daya dukung lingkungan yang sudah mengalami penurunan maupun kerusakan tadi. Jadi harapannya adalah pengelolaan kawasan hutan ini adalah hutan lestari dan masyarakat sejahtera, atau masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Jadi dua hal ini harus berjalan bersama-sama, berjalan beriringan. Rehabilitasi hutan dan lahan hanyalah secuil upaya strategis yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta merawat dan menjaga hutan, lingkungan, serta bumi kita. Karena sejatinya, hutan yang lestari akan berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat Indonesia.